Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai materi yang berjudul Mengenal Karakteristik Anak Tunawicara. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian anak tunawicara. Anak merupakan sebuah titipan yang berharga bagi orang tua dan harus dijaga serta dididik dengan cara yang baik. Anak yang lahir ke dunia merupakan sebuah titipan dari Tuhan dan sudah sepantasnya kita menjaga titipan tersebut. Seorang anak yang terlahir ke dunia ini memiliki keunikannya masing-masing. Keunikan-keunikan yang dimilikinya ini memberikan warna tersendiri terhadap komunikasi yang dilakukan di dalam proses pembentukan makna yang akan dipahami oleh orang lain. Komunikasi nonverbal menjadi suatu keunikan yang dialami oleh anak tunawicara di dalam interaksi yang dilakukannya terhadap lingkungannya. Keunikan anak tunawicara di dalam menyampaikan sebuah pesan dengan menggunakan bahasa verbal yang kurang jelas dan menggunakan bahasa nonverbal kepada para significant other terkadang menjadi sebuah hambatan bicara karena adanya keterbatasan pemahaman mengenai makna pesan yang disampaikan oleh anak tunawicara tersebut. Hambatan bicara yang dialami oleh seorang anak atau individu inilah yang menjadikan dirinya sebagai seorang tunawicara. Suparno di dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus menyatakan bahwa anak tunawicara adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan wicara dapat bersifat fungsional, di mana mungkin disebabkan karena ketunarunguan dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ wicara maupun adanya gangguan pada organ motoris yang berkaitan dengan wicara. Selanjutnya, karakteristik dan ciri-ciri tunawicara. Dalam buku yang berjudul Patologi, dijelaskan bahwa ciri-ciri tunawicara adalah sebagai berikut. Yang pertama, bicaranya tidak mudah didengar karena terlalu lemah. Yang kedua, tidak langsung terdengar dengan jelas. Yang ketiga, secara vokal terdengar tidak enak. Yang keempat, terdapat kesalahan bunyi tertentu. Yang kelima, terdapat kekurangan dari sisi linguistik. Yang keenam, tidak sesuai dengan usia, jenis kelamin, dan perkembangan fisik pembicara. Yang ketujuh, terlihat tidak menyenangkan saat berbicara. Selanjutnya, di dalam buku yang berjudul Psikologi dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus, mengemukakan bahwa ada karakteristik-karakteristik khusus pada anak-anak dengan gangguan bicara, yaitu yang pertama terjadi pada anak-anak yang lahir prematur. Yang kedua, kemungkinan 4 kali lipat pada anak yang belum berjalan pada usia 18 bulan. Yang ketiga, belum bisa berbicara dalam bentuk kalimat pada usia 2 tahun. Yang keempat, memiliki gangguan penglihatan, sering dikategorikan sebagai anak kikuk oleh gurunya. Selanjutnya, kurang bisa menyesuaikan diri dari segi perilakunya, sulit membaca, dan banyak terjadi pada anak laki-laki. Karakteristik dan ciri-ciri yang diungkapkan tadi adalah sebuah ciri-ciri umum yang dapat kita temukan terhadap anak tunawicara. Anak yang mengalami tunawicara atau kelainan bicara dapat terjadi setelah anak lahir dan gangguan vokal bahasa yang dimiliki oleh anak tunawicara menjadi sebuah pernyataan besar yang dapat membuat seseorang individu dikatakan menjadi seorang tunawicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang Sari dari kelas PGSD 3E kelompok 3 nomor absen 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor gangguan bicara kepada anak tunawicara. Sudah kita ketahui bahwa tunawicara atau kelainan bicara tentunya di dalam berkomunikasi dan berbicara memiliki gangguan di dalamnya, yang dimana gangguan-gangguan tersebut tidak hanya terdiri dari satu faktor, melainkan memiliki banyak faktor. Mangunsong dalam bukunya yang berjudul Psikologi dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus
menyebutkan secara spesifik faktor-faktor yang berkaitan dengan kelainan bicara dan bahasa. Yang pertama, faktor sentral berhubungan dengan susunan syaraf pusat, kemampuan berbahasa yang spesifik, keterbelakangan mental, autisme, kurang perhatian dan hiperaktif serta mengalami gangguan fungsi kognitif. Yang kedua, faktor periferal berhubungan dengan gangguan sensoris atau fisik, gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, gangguan fisik, dan gangguan motorik yang berhubungan dengan bicara. Yang ketiga, faktor lingkungan dan emosional dikarenakan oleh faktor lingkungan fisik dan psikologi, antara lain penelantaran dan penganiayaan, masalah perkembangan perilaku dan emosi. Yang keempat, faktor-faktor campuran dikarenakan oleh faktor sentral, periferal, dan faktor lingkungan. Kemudian, faktor-faktor yang telah dijelaskan di atas berdasarkan pendapat para ahli menjadi sebuah ulasan faktor-faktor di mana anak tunawicara tidak dapat berbicara dengan baik dan mengalami kesulitan di dalam mendapatkan pendidikan. Dan salah satu faktor yang sangat berpengaruh di atas adalah faktor gangguan pendengaran atau kurangnya pendengaran yang dimiliki oleh anak tunawicara. Karena melalui proses mendengar inilah seorang individu dapat berbicara dan mengucapkan sebuah bahasa yang didengarnya. Menurut Tarmansyah yang dikutip oleh Supartini di dalam bukunya yang berjudul Psikologi Bicara, menjelaskan pentingnya proses mendengar sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan berbicara seseorang dimulai dari proses mendengar, proses meniru, dan proses mengingat. Secara alami seseorang mampu bicara apabila pendengarnya berfungsi dengan baik. Selain itu, dia mampu memahami apa yang didengar. Yang kedua, anak tunawicara dengan segala hambatan dan gangguan yang dimilikinya baik bersifat primer maupun sekunder tetap menjadikan sang anak adalah kebanggaan dari orang tuanya. Dan hambatan dan gangguan di atas membuat orang tua menjadi lebih sadar kembali kebutuhan yang harus diberikan kepada sang anak menjadi lebih besar dari anak-anak normal pada umumnya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan anak tunawicara. Hambatan bicara yang dialami oleh anak tunawicara pasti akan memberikan dampak terhadap kehidupannya. Karena komunikasi yang dilakukan oleh anak tunawicara berbeda dengan anak normal pada umumnya, di mana hambatan bicara ini akan berpengaruh terhadap perkembangan anak tunawicara itu sendiri. Mangunsong di dalam bukunya yang berjudul Psikologi dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus menjelaskan konsekuensi perkembangan kelainan bicara, yaitu yang pertama, kemampuan konseptual dan prestasi pendidikan. Keterlambatan perkembangan bahasa akan mempengaruhi perkembangan pendidikan dan kognitif. Karena perkembangan pendidikan dan kognitif sangat tergantung pada pemahaman dan penggunaan bahasa. Hal ini akan mempengaruhi kemampuan verbal dan nonverbalnya. Kelainan artikulasi dan kelancaran suara tidak menunjukkan efek buruk pada perkembangan pendidikan dan kognitif. Yang kedua, faktor personal dan sosial. Kelainan artikulasi dan suara menyebabkan konsekuensi negatif dalam relasi interpersonal dan pendidikan konsep diri anak. Pandangan, ekspresi, ketidakpahaman orang lain ketika berkomunikasi dapat menyebabkan rasa rendah diri, merasa terisolasi, tidak berani berbicara di depan umum, dan tidak menimbulkan kecemasan tersendiri bagi anak tunawicara. Perkembangan kelainan bicara yang dialami oleh anak tunawicara dapat menjadi sesuatu hal yang buruk jika tidak ditangani dengan baik. Dan perkembangan kelainan bicara anak tunawicara ini akan mengacu kepada konsep diri yang akan dimiliki oleh anak tunawicara tersebut.
Jika anak tunawicara diberikan penanganan yang tepat, maka konsep diri yang dimiliki akan menjadi positif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5. Aspek proses berbahasa dan bicara. Proses berbahasa dan bicara yang dimiliki oleh anak tunawicara memiliki aspek-aspeknya tersendiri. Ada sebuah acuan yang harus dipenuhi oleh seorang tunawicara untuk dikatakan mampu untuk melakukan pengucapan bahasa dan berbicara kepada lingkungannya. Permasalahan gangguan belajar memberikan aspek-aspek yang harus dimiliki seorang anak di dalam proses berbahasa dan bicara yang dimilikinya, yakni sebagai berikut. Yang pertama, ada aspek fonologi, yaitu seorang anak membedakan dengan benar bunyian yang diucapkan oleh orang di sekitarnya. Ia dapat membentuk bunyian dengan caranya yang benar, urutan yang benar, serta menempatkannya secara benar di dalam sebuah kata. Yang kedua, aspek gramatika, yang dapat dibagi menjadi aspek morfologi, yaitu anak bisa mengenal kata kerja dan kata benda, kemudian mampu membentuk kalimat atau disebut dengan aspek sintaksis. Yang ketiga, ada aspek semantik, yaitu seorang anak harus bisa memahami apa yang diucapkan, yakni anak dengan kebutuhan khusus dengan spesifikasi penyandang tunawicara memiliki hambatannya tersendiri dalam komunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Pada kenyataannya, yang terjadi pada anak tunawicara bersinanggungan dengan gangguan telinga, walaupun tidak selalu anak dengan tunawicara mengalami gangguan terhadap telinganya. Kasus yang diteliti oleh peneliti penyinggung gangguan telinga di dalam penelitian pola komunikasi anak tunawicara sendiri yang kemudian menyebabkan gangguan bicara itu muncul. 6. Terapi wicara fase verbal. Yang pertama, ada penekanan pada faktor verbal, yaitu dilakukannya latihan prasyarat perkembangan bicara. Yang kedua, ada penekanan pada faktor sintaksis, yaitu lebih diarahkan pada memberi pelajaran struktur, sintaksis, atau gramatika yang lebih spesifik. Perkembangannya memang tidak mencakup bila dibanding dengan teman sebayanya. Yang ketiga, penekanan pada faktor semantik kognitif. Dalam hal ini, anak diarahkan agar mampu mempunyai kemampuan pengertian bahasa, di mana kemampuan ini berkaitan langsung dengan proses bahasa. Yang keempat, ada penekanan pada faktor pragmatif, yaitu diarahkannya agar anak mempunyai kemampuan penguasaan bahasa dan bagaimana penggunaan bahasa yang baik. Yang kelima, penekanan pada faktor komunikasi. Hal ini diarahkan bagaimana bentuk komunikasi yang cocok untuk anak-anak dan dewasa bila kemampuan verbal tidak dapat lagi dikuasai. Proses dari terapi wicara ini membutuhkan proses yang sangat lama, karena dari satu proses kepada proses yang lain memerlukan banyak sekali kerja sama, baik itu dari orang tua maupun dari sang buah hati atau anak, yang menghasilkan energi yang baik dalam proses keberhasilan terapi wicara ini. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.